Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anugrah Lutfi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Lestari Indrawati, Stanbook 2017994. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek AMDAL dan aspek sosial ekonomi. Yang pertama ada pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Sudah tentu telaah yang dilakukan baik dampak negatif maupun positif. Rona lingkungan. Wilayah studi rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan. Perkiraan AMDAL. Metode perakiraan dampak pada prinsipnya adalah untuk memperkirakan besaran dampak nantinya pada saat kegiatan berlangsung. Sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Lingkungan rencana pengelolaan lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Berikutnya ada pengertian aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat dan bidang sosial kemasyarakatan. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya sebuah perusahaan melalui kacamata ekonomi dan sosial. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi, yang pertama, eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi meliputi, yang pertama, ada komponen demografi. Bagian dari komponen demografi ini yang pertama, struktur penduduk, yang kedua tingkat pendapatan penduduk, yang ketiga pertumbuhan penduduk, yang keempat tenaga kerja. Selanjutnya komponen budaya. Bagian dari komponen budaya ini termasuk yang pertama kebudayaan seperti adat istiadat, nilai dan norma budaya. Yang kedua proses sosial, yang ketiga warisan budaya, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana, yang keempat usaha atau kegiatan, yang kelima, perubahan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi seperti pendidikan, agama, dan keluarga. Selanjutnya, kesehatan masyarakat. Yang termasuk dalam kesehatan masyarakat ini yang pertama, parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, proses dan potensi terjadi pencemaran. Yang ketiga, potensi besarnya dampak timbulnya penyakit atau angka kesakitan dan angka kematian. Yang terakhir, kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Manfaat sekunder ekonomi yang sulit diukur dengan satuan moneter. Yang pertama, naiknya tingkat konsumsi. Yang kedua, membantu proses pemerataan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangi ketergantungan atau menambah swadaya negara. Yang terakhir, mengurangi pengangguran atau menambah kesempatan kerja. Studi kasus, lingkungan dan pembangunan memiliki kolerasi yang kuat. Kedua istilah tersebut dapat dipisahkan. Di Pekalongan, pesatnya perkembangan industri, batik telah meningkatkan pencemaran serius akibat perilaku buruk industri yang membuang limbah batik ke sungai tanpa melalui pengelolaan yang baik. Berdasarkan standar AMDAL UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, memberikan kerangka hukum yang berkeadilan dan mendukung industri untuk mengusahakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Namun, tesis ini menganalisis bahwa secara umum hambatan tersebut dalam penegakan hukum lingkungan hidup terletak pada perilaku manusia. Komitmen dan disiplinnya untuk menghindari dan mencegah pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup, terpecahnya masyarakat secara sosial ekonomi dengan tingkat pendidikan yang rendah berakumulasi pada kurangnya pengetahuan menyebabkan masyarakat putus asa.
yang pada akhirnya memunculkan budaya hukum yang tidak kondusif. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum cenderung menimbulkan akibat buruknya kualitas hidup, sebab mereka yang meyakini usaha batik adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Mereka tidak punya pilihan untuk mencari pekerjaan lain. Ketidakberdayaan masyarakat tercermin pada buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang enggan dan patah semangat terhadap perubahan apapun di lingkungannya, sehingga kehilangan kemandirian. Kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan kurangnya dana untuk membuat instalasi pengelolaan sampah, rendahnya tingkat sosial ekonomi, merujuk pada timbulnya kemiskinan yang tidak ada harapan lagi. Akibatnya masyarakat hanya membuang limbah batik tanpa mengelolanya dengan baik. Pemberdayaan sebagai instrumen penyadaran menjadi kata kunci untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui pemberdayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum positif untuk mencegah terjadinya pencemaran. Dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat menjadi isu mendasar dalam menganalisis budaya hukum, sebab melalui pemberdayaan masyarakat akan membangun kemandiriannya. Pentingnya penguatan nilai-nilai masyarakat dalam keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan keadilan hukum. Program ini dapat memberikan kapasitas kepada masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan lingkungan termasuk permasalahan limbah batik yang mengancam kesehatan dan lingkungan hidup yang merupakan kepentingan utama yang harus dilindungi undang-undang. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.